Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari UD Lancar Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi nomor 10. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk melanjutkan analisis dokumen transaksi untuk dicatat ke jurnal. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 11. Di sini kita lihat bahwa dokumen transaksi nomor 11 ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Itu artinya karena keterangan pelunas faktur itu bisa kita simpulkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nah, apabila ada bukti pengeluaran kas seperti ini, maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang pertama kita masukkan tanggal transaksinya, ini terjadi tanggal 10 ya. Terjadi tanggal 10. Kemudian nomor buktinya adalah BKK 12-2. Di sini keterangannya kita membayar utang dagang atau mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang kepada PT Putra Sulung. Lalu setelah itu kita masuk ke kolom kredit. Karena ini pengeluaran kas, maka kita isi dari sisi sebelah kredit. Tentunya di sini kita lihat kita mengeluarkan kas sebesar 25.300. Maka ini kita langsung masukkan ke kolom cash in bank yaitu 25.300. Oke, karena keterangan di sini adalah pelunasan faktur, itu artinya kita melunasi atau mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Maka di sisi debit, karena ini pelunasan faktur tanggal 24 November, maka untuk mengetahui berapa utang dagang kita kepada PT Putra Sulung, maka kita lihat di daftar saldo utang. Kita lihat di daftar saldo utang. Oke, di sini kepada Putra Sulung. Oke, utang dagang kita di sini nilainya adalah nilai pembelian 23 juta, sedangkan PPN 2.300.000 sehingga total di sini utang dagang kita adalah 25.300.000. Kita masukkan ke kolom akun payable sisi sebelah debit 25.300.000. Seperti itu. Artinya setelah kita lihat bahwa jumlah utang dagang kita 25.300.000, kemudian yang kita keluarkan 25.300.000, itu artinya pencatatan untuk pengeluaran kas membayar utang dagang selesai karena jumlah yang kita bayar sesuai dengan jumlah utang dagangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, di sini kita lihat bahwa setelah kita melunasi atau membayar utang dagang, maka utang dagang kita berkurang 25.300. Itu artinya munculnya utang dagang di jurnal pengeluaran kas ini akan kita posting atau kita pindahkan atau kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, untuk buku besar pembantu utang kita masuk ke buku besarnya PT Putra Sulung karena kita melunasi utang dagang kepada PT Putra Sulung. Kita masukkan tanggal terjadinya pelunasan tanggal 10, kemudian deskripsi atau keterangannya kita masukkan cash payment journal. Karena di sini kita akan memindahkan atau kita akan memposting munculnya utang dagang tadi di jurnal pengeluaran kas, maka deskripsinya kita ambil dari cash payment journal dengan refnya adalah CPJ atau cash payment journal. Oke, di cash payment journal tadi utang muncul di sisi sebelah debit, maka di buku besar pembantu utang nilai utang dagang di jurnal pengeluaran kas tadi sebesar 25.300.000 kita masukkan di buku besar pembantu utang atas nama PT Putra Sulung di sisi debit juga senilai 25.300.000. Oke, setelah kita masukkan atau kita pindahkan nilai utang dagang tadi ke buku besar pembantu piutang, ke buku besar pembantu utang, maka kita akan perhitungkan dengan nilai saldo utang sebelumnya. Sebelumnya kita punya utang dagang kepada PT Putra Sulung itu 25.300.000, kemudian tanggal 10 kita lunasi. Maka di sini kalau kita lihat kolomnya yaitu saldonya ada di sisi kredit, pada saat pelunasan utang ada di sisi debit. Oke, kredit ketemu debit sehingga ini kita kurangkan, maka per tanggal 10 utang dagang kita kepada PT Putra Sulung lunas atau sudah tidak ada utang lagi karena sudah dilunasi tanggal 10 ini. Itu yang kedua. Ya, jadi sekali lagi kalau ada bukti pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, yang pertama ini kita catat di jurnal pengeluaran kas untuk mencatat nilai pengeluaran kasnya. Kemudian yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya atas nilai utang dagang kita setelah adanya pelunasan ini. Yaitu dokumen nomor 11. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 12. Oke, di dokumen nomor 12 di sini ada faktur ya. Faktur kita tahu bahwa ini adalah bukti transaksi kredit.
Nah, untuk mengetahui apakah ini pembelian atau penjualan kredit, kita tinggal lihat kopnya. Ya, di sini kalau kita lihat, ini kopnya adalah PT Cahaya Tech. Itu artinya ini bukan perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Maka dokumen nomor 12 ini bisa kita simpulkan sebagai faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Nah, bagaimana proses pencatatan ke dalam jurnal jika ada transaksi pembelian secara kredit? Yang pertama, kita akan catat di purchase journal untuk mencatat nilai pembeliannya, ya. Kita masukkan dulu tanggalnya, oke. Tanggal terjadinya pembelian itu tanggal berapa nih? Tanggal 11. Kemudian nomor invoice-nya atau nomor fakturnya adalah F05. Kemudian deskripsinya, karena kita membeli kepada PT Cahaya Tech, maka deskripsinya kita masukkan PT Cahaya Tech. Oke, lalu yang selanjutnya, karena ini pembelian, maka jika pembelian kita masukkan dari sisi sebelah debit. Yang pertama, kita akan cari nilai pembeliannya, kita masukkan ke kolom inventory. Kita lihat di sini untuk nilai pembelian kita ambil dari kolom subtotal ini, yaitu 343.600. Ini kita masukkan ke kolom inventory. Lalu untuk PPN income-nya kita ambil dari kolom PPN 10% ini, yaitu 34 juta 960, 34 juta 380 ya. 34.360 ya, 34.360. Untuk freight rate-nya atau beban angkut pembeliannya di sini kosong, jadi di sini tidak ada beban angkut pembelian, maka ini kita kosongkan, sehingga nilai pembelian ini ditambah dengan nilai PPN ini akan kita masukkan ke kolom atau sisi sebelah kredit, kolom payable. Jadi nilai pembelian plus PPN ini akan menjadi nilai utang dagang kita. Tahu? Untuk kolom akun payable ini bisa kalian juga ambil dari kolom total di dokumen ini. Sama saja. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama, jika ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, karena adanya pembelian secara kredit, maka muncul namanya utang dagang atau akun payable. Nah, munculnya utang dagang di jurnal pembelian atas pembelian kepada PT Cahaya Tech, maka nilai utang dagang ini akan kita pindahkan atau kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Cahaya Tech. Berarti kita masuk ke buku besar PT Cahaya Tech. Oke. Ini buku besarnya. Oke, kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 11. Deskripsinya adalah purchase journal karena kita mau memindahkan atau kita mau memindahkan nilai utang kita tadi yang muncul di purchase journal sebesar 377.960 ini ke buku besar pembantu utang, maka deskripsinya purchase journal, ref-nya PC. Oke, di purchase jurnal tadi utang dagang muncul di sisi sebelah kredit. Maka di kolom posting ini kita masukkan di sisi sebelah kredit, yaitu sebesar 377.960. Oke, setelah itu kita perhitungan dengan nilai saldo utang atas nama Cahaya Tech. Sebelumnya utang dagang sudah lunas ya. Maka per tanggal 11 ini karena muncul utang dagang, maka di sini saldo utang dagang menjadi 377.960 atau saldo sebelumnya tidak ada utang, maka per tanggal 11 muncul utang dagang kembali, yaitu 377.960. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada transaksi pembelian secara kredit, selain tadi dicatat di purchase journal, kemudian di buku besar pembantu utang, maka yang ketiga, kita akan catat di kartu persediaan. Oke, di sini kita lihat bahwa tanggal 11 kita membeli 12 unit untuk Acer dan 8 unit untuk Sharp. Kita masuk dulu ke buku besarnya Acer ya. Sini kita masuk ke buku besar Acer. Kita masukkan nilai pembelian Acer. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Kemudian deskripsinya kita beli kepada Cahaya Tech. Oke, karena ini pembelian maka di kartu persediaan kita masuk ke kolom in. Kita masukkan jumlah pembeliannya untuk Acer 12 unit dengan harga pembelian di sini adalah 18.300. Lalu kemudian total nilai pembelian itu adalah 12 unit dikalikan 18.300 ketemu 219.600. Oke, setelah kita masukkan jumlah pembeliannya atau nilai pembeliannya, kita masuk ke kolom saldo. Di kolom balance. Nah, sebelumnya ada saldo 18. Karena ada pembelian 12 unit, maka sekarang persediaan menjadi 30 unit. Dengan harga pokok barang, ya, di sini karena metode average, maka untuk menentukan berapa nilai harga pokok atau price-nya, maka caranya adalah, perhatikan, jumlah nilai sebelumnya, nilai persediaan sebelumnya, ditambah dengan nilai pembelian dibagi dengan
jumlah persediaan. Oke, jadi saya ulang lagi, untuk mencari harga pokok barang yang 30 unit ini caranya adalah nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian barang yang baru, ya, dibagi dengan jumlah persediaan yaitu 30. Maka didapat nilai sebesar 18.120 rupiah. Sekarang jadi untuk 30 barang ini, maka harga pokok barangnya sekarang menjadi 18.120 ribu rupiah. Lalu kemudian untuk mencari berapa nilai persediaan kita per tanggal 11, sekarang tinggal 30 ini dikalikan dengan harga pokoknya, maka nilai persediaan kita per tanggal 11 menjadi 543.600.000 rupiah. Oke, itu untuk produk asal. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan untuk yang SHAP. Oke, seperti tadi halnya ya. Jadi kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Kemudian selanjutnya sama seperti yang ASER, kita masuk ke kolom in karena pembelian. Oke, untuk SHAP ini kita membeli 8 unit. Lalu kemudian harga pembeliannya adalah 15.500.000, sehingga total nilai pembelian kita sekarang yaitu 124 juta. Ini sesuai dengan yang dikomel. Setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo persediaan jumlahnya 15, lalu ada pembelian 8, maka sekarang persediaan menjadi 23 unit dengan harga pokok. Seperti tadi cara mencari harga pokok barang untuk yang 23 unit itu adalah jumlah persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka harga pokok untuk yang 23 unit sekarang adalah 15.173.913 rupiah. Sehingga untuk nilai persediaan dagang kita untuk 23 unit sekarang menjadi 349 juta rupiah. Oke, itu untuk faktur pembelian ya. Jadi jika ada faktur pembelian, yang pertama tadi kita catat di purchase journal untuk mencatat nilai pembeliannya. Kemudian yang kedua kita masuk ke buku besar pembantu utang untuk mencatat adanya bertambahnya nilai hutang dagang kita. Dan yang terakhir adanya pembelian secara kredit, ini kita catat di kartu persediaan untuk mencatat adanya perubahan atas persediaan kita dengan adanya pembelian barang dagang ini. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 13. Nah, di sini ada nota kredit. Kita tahu bahwa nota kredit itu adalah retur ya. Untuk mengetahui ini retur pembelian atau retur penjualan, maka kita lihat kopnya. Di sini adalah PT Cahyatek. Itu artinya ini bisa kita simpulkan sebagai retur pembelian. Kalau kita amati di sini, ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 11 ini. Jadi tanggal 11 kita membeli 12 unit untuk ASER dan 8 unit untuk SHAP. Di tanggal 12 ternyata ada barang yang kita beli itu yang bermasalah. Ada 1 unit ASER dan 2 unit SHAP. Sehingga 3 unit ini kita kembalikan ke PT Cahyatek. Oke, jika ada retur, yang pertama kita catat, ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, jika ada retur pembelian, ini akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya ini. Oke, jurnal untuk mencatat retur pembelian, yang pertama kita masukkan tanggalnya, tanggal 12, nomor returnya adalah NK-1, jurnalnya untuk mencatat retur itu adalah akun payable di sisi debit, ya, karena adanya retur pembelian itu otomatis akan mengurangi nilai utang dagang kita, sehingga akun payable di sisi sebelah debit, kreditnya adalah inventory dan PPN. Kenapa inventory? Karena dengan retur pembelian otomatis akan mengurangi nilai persediaan dagang kita dan mengurangi nilai beban pajak kita atau PPN income-nya. Oke, kita masukkan kodenya di sini sesuaikan dengan yang ada di daftar akun. Nah, untuk nilai nominalnya, sisi debit dan sisi kredit, untuk inventory kita ambil dari nilai subtotal ini, yaitu 49 juta. Ini adalah nilai returnya, yaitu 49 juta. Ya, kemudian yang kedua untuk PPN income-nya kita ambil dari nilai PPN yang diretur yaitu 4.900.000. Nah, jumlah antara nilai pembelian atau nilai retur dan nilai PPN yang kita retur, itu kita jumlahkan, kita masukkan ke sisi debit untuk saldo akun payable. Sehingga adanya retur ini mengurangi nilai hutang dagang kita, yaitu 53.900.000 kepada PT Cahyatek. Oke, berkurangnya nilai hutang dagang kita kepada PT Cahyatek, ini akan kita catat juga di buku besar pembantu utang. Oke, atas nama Cahyatek. Oke, di sini kita masukkan tanggal 12, keterangannya adalah tentunya jurnal umum atau general jurnal.
Refnya adalah GJ ya, atau general jurnal sendiri. Nah, tadi di jurnal umum atau di general jurnal, akun payable ada di sisi sebelah debit. Maka di kolom posting ini kita letakkan di sisi sebelah debit dengan jumlah tadi adalah 53.900.000. Kita masukkan sini 53.900.000 di sisi sebelah debit. Lalu setelah itu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 377.960.000. Lalu di tanggal 12 ada retur, sehingga retur itu mengurangi hutang dagang yaitu 53.900.000. Perhatikan di sini saldonya ada di sisi kredit, returnya ada di sisi debit. Karena kredit ketemu debit, maka ini kita kurangkan, maka saldo utang dagang kita sekarang kepada PT Cahaya Tech per tanggal 12 itu menjadi 324.060.000. Ini berkurang karena adanya retur pembelian ini. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi kita catat di jurnal umum, yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga adanya retur ini akan kita catat di kartu persediaan untuk mencatat kurangnya nilai persediaan barang dagang kita. Oke, kita masuk di sini, kita masukkan tanggalnya, lalu nomornya dan keterangannya sama seperti tadi, tanggal 12, NK strip 1 dan retur kepada Cahaya Tech. Nah, retur pembelian itu muncul karena adanya pembelian sebelumnya, sehingga karena pembelian sebelumnya dicatat di kolom in, maka saat ada retur, returnya pun akan kita catat di kolom in. Dengan perbedaan antara pembelian dan retur, ini di apa namanya, di nilainya. Kalau pada saat pembelian kita masukkan nilainya positif, maka saat ada retur, kita gunakan tanda negatif di depannya. Jika ada 1 unit barang yang diretur, maka kita menulisnya adalah -1. Itu artinya ada pengurangan 1 unit atas adanya retur ini. Oke, seperti itu. Lalu kita masukkan harga pokok barang yang diretur itu sama dengan yang di atasnya, dan nilai returnya tentunya sama ya, karena -1 atau 1 barang yang diretur, nilai returnya 18.300.000, maka totalnya pun 18.300.000. Lalu kita masuk ke kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada persediaan 30 unit, dengan adanya pengembalian 1 unit barang, maka persediaan kita sekarang berkurang menjadi 29 unit dengan harga pokok kita menyesuaikan yang di atasnya yaitu 18.120.000, sehingga nilai persediaan kita untuk produk Acer per tanggal 12 sekarang menjadi 525.480.000 rupiah. Oke, itu untuk yang produk Acer. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan untuk yang produk Sharp sini. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya sama dengan yang di atas. Lalu di sini kita lihat ada 2 unit barang yang diretur untuk Sharp, maka kita menulisnya adalah -2. Itu artinya ada pengurangan 2 unit atas pembelian tanggal 11 ini. Oke, dengan harga pembeliannya adalah 15.500 barang yang diretur, sehingga total returnya adalah 31 juta rupiah. Lalu sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya untuk Sharp itu ada saldo 23 unit, dikembalikan 2 unit, sekarang persediaan kita berkurang menjadi 21 unit dengan harga pokok barang samakan dengan di atasnya 15.173.913, sehingga total nilai persediaan kita untuk Sharp sekarang menjadi 318.652.173 rupiah. Oke, seperti itu jika ada retur pembelian ya, akan kita catat di 3 pos jurnal. Yang pertama kita catat di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya. Yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya atas nilai utang dagang kita. Dan yang ketiga kita catat di kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya nilai persediaan atau jumlah persediaan barang dagang kita setelah adanya retur ini. Oke, lanjut ke dokumen nomor 14. Di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur, maka ini bisa kita simpulkan kita menerima kas dari adanya pelunasan piutang dagang. Jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, maka di sini yang pertama akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita masukkan tanggalnya di sini, tanggal penerimaan kasnya dan nomornya yaitu tanggal 13, nomor DKM 12-3. Untuk deskripsinya kita masukkan kita menerima dari siapa,
Di sini kita lihat dari toko Imawan, maka kita masukkan kolom keterangan atau description itu kita masukkan toko Imawan. Oke, adanya periman kas ini di jurnal periman kas, maka yang pertama kita akan catat di sisi debit dengan memasukkan berapa nilai yang kita terima. Di sini kita menerima dari toko Imawan sebesar Rp251.713.000. Kita masukkan saja langsung di kolom casing bank. Lalu karena di sini kita terima dari pelunasan piutang, yaitu dari piutang tanggal 7 Desember, lalu dikurangi dengan sales retur, maka kita lihat di sini tanggal 7 Desember, transaksi tanggal 7 Desember. Oke. Berarti ini ya, tanggal transaksi 7 itu berarti dokumen nomor 7 Desember. Berarti yang ini, tanggal 7, nomor 6. Oke, di sini jumlah piutangnya itu adalah 321.750. Oke. 300 berapa nih? Jumlah utang piutang kita atau piutang Indonesia adalah 321 juta 750. Ini dikurangi dengan nilai returnya. Lihat retur itu tanggal 8 ya, transaksi nomor 8. Nilai returnya adalah 64.900. Silakan kalian kurangkan nilai piutang yang muncul atau nilai penjualan tanggal 7 ini yaitu 321.750, kemudian dikurangi dengan 64.900. Silakan kalian kurangkan. Setelah saya hitung di sini didapat nilainya adalah 256.850. Nah, nilai piutang untuk toko Imawan tanggal 7 ya. Ya, tanggal 7 yang dilunasi itu. Setelah dikurangi adanya retur tentunya. Oke. Itu ketentuannya. Kita lihat sekarang kembali lagi di sini. Oke, nilai piutang adalah 256, sedangkan kita nerima kas hanya 251. Ada di sini ada ketidakseimbangan antara jumlah yang kita terima dengan jumlah piutang. Jumlah piutang seharusnya 256.850. Mestinya kita terima sejumlah ini, ternyata kita hanya menerima 251 juta. Kalau kita amati di kolom keterangan, ternyata ada potongan 2%. 2% dari nilai sales dan 2% dari nilai PPN. Nah, yang pertama, kita akan coba cari dulu 2% dari nilai sales. Silakan kalian hitung berapa jumlah sales ya. Jumlah sales tanggal 7 ya, dokumen nomor 6. Jumlah salesnya kita cari di subtotal ini 292.500 ya. Ingat-ingat ya. Ini jumlah penjualannya atau jumlah salesnya 292.500 kemudian dikurangi dengan jumlah returnya subtotal 59 juta. Oke, saya ulang lagi. 2% itu silakan kalikan dengan 292.500 dikurangi dengan 59 juta. Lalu kalikan 2%. Nah, setelah itu baru nilainya berapa kalian masukkan ke kolom order. Kita masukkan dulu berapa untuk nilai sales returnya ya. Kita gunakan akun sales retur dengan kode 41300. Silakan kalian cross check yang ada di daftar akun apakah sales retur sales diskon ya. 41300 ini adalah akun sales diskon karena kita memberikan diskon penjualan ini. Setelah saya hitung 2% dari nilai penjualan tadi dikurangi dengan nilai retur yaitu 59 juta. Dari 2%-nya itu didapat nilai 4.670 rupiah, 670.000 ya. Jadi sales retur ini sales diskon sorry, potongan penjualan atau sales diskon dengan kode 41300 ini didapat dari total nilai sales ini atau subtotal sales ini yaitu 292.500 dikurangi dengan nilai retur atau sales retur yaitu 59 juta dikalikan 2%, maka didapatlah 4.670. Ini kita masukkan sebagai sales diskon atau diskon penjualan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diskon yang kedua adalah dari nilai PPN, ya, dari nilai PPN. Di sini kita lihat untuk PPN pun sama, dapat potongan 2%, ya, dokumen nomor 14 tadi ya. Ya, 2%. Silakan kalian juga kalikan nilai PPN yang di dokumen nomor 6 atau tanggal 7. Oke, berarti yang ini ya. Nilai PPN ini 29.250. Kemudian dikurangi dengan pengurangan PPN di retur, ya, retur penjualan yaitu 5.900 dikurangkan lalu dikalikan 2%.
Setelah itu baru kalian gunakan dengan akun PPN outcome dengan kode 21500. Setelah saya hitung, nilai PPN pada saat transaksi penjualan dikurangi dengan PPN saat retur dikalikan 2%, maka di sini saya dapatkan nilai Rp467.000. Maka kalau kalian amati di sini nilai cash yang kita terima ditambahkan dengan nilai sales diskon dan PPN itu jumlahnya sama dengan nilai piutang dagang kita. Seperti itu. Ya, kira-kira untuk mencatat adanya penerimaan kas dengan potongan penjualan. Oke, itu dokumen nomor 14 yang ini ya. Oke, ada penerimaan kas dari pelunasan piutang dengan adanya potongan penjualan sebesar 2%, yaitu didapat dari 2% dari nilai sales dan 2% dari nilai PPN-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 15. Di sini ada nota kontan ya. Nota kontan itu artinya transaksi tunai. Untuk mengetahui apakah ini pembelian tunai atau penjualan tunai, kalian silakan amati saja untuk kopnya. Di sini kalau kita lihat kopnya ada OD Lancar Jaya, itu artinya nota kontan dengan kop perusahaan sendiri bisa kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Nah, apabila ada transaksi penjualan secara tunai, maka tahapan proses pencatatan ke dalam jurnal yang pertama, kita akan catat di jurnal penerimaan kas. Karena ada penerimaan tunai dari penjualan ini, atau penjualan tunai ini. Oke, cara pencatatan ke jurnal penerimaan kas yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya. Di sini terjadi tanggal 14 ya, dengan nomor fakturnya adalah KN01, keterangannya adalah kita jual tunai, maka keterangannya penjualan tunai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah kita masukkan keterangannya, kita langsung isi dari sisi sebelah debit ya. Kita masukkan berapa jumlah kas yang kita terima. Untuk nilai kas yang kita terima, kita lihat di sini jumlahnya adalah Rp313.560.000. Ini jumlah yang kita terima. Kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Oke, karena yang kita terima ini bukan dari pelunasan piutang, maka kalian jangan masuk ke kolom current receivable. Di sisi kredit, untuk mencatat adanya penerimaan bukan dari piutang dagang, kalian masuk ke kolom order. Nah, karena kita terima dari penjualan tunai, maka penjualan tunai itu terdiri dari adanya sales. Sales itu kode akunnya adalah 41100. Yang kedua, itu adalah PPN, yaitu kita gunakan akun 21500, yaitu PPN outcome. Nah, untuk nilai PPA, untuk nilai salesnya dengan kode akun 41100, ini kita ambil dari subtotal, yaitu Rp285.000. Dan kemudian untuk nilai PPN-nya kita ambil dari kolom PPN, yaitu Rp28.500.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan, oh sorry, di sini ada beban angkut ternyata. Ada beban angkut 60.000, maka kita gunakan freight collected dengan kode akun 81400. Kalau kalian ragu, silakan kalian cek ini di daftar akun ya, apakah 41100 ini adalah sales, apakah 21500 ini adalah PPN outcome, dan apakah 81400 ini adalah freight collected. Silakan kalian pastikan di kode akun, kalau kalian ragu. Oke, setelah kita masukkan semua, maka ini bisa kalian hitung nilai sales ini ditambah dengan PPN outcome, ditambah dengan beban angkut atau freight, maka nilainya sama dengan jumlah kas yang kita terima, yaitu Rp313.580.000. Oke, itu yang pertama, jika ada penjualan tunai. Yang kedua, kita akan catat ini juga di kartu persediaan, karena adanya penjualan tunai otomatis akan mengurangi jumlah persediaan. Maka di sini kita masuk ke kartu persediaan. Yang pertama kita masukkan tanggal dan nomornya sama keterangannya. Karena penjualan maka di kartu persediaan kita catat di kolom out sini. Kita lihat bahwa Acer itu kita menjual 6 unit dengan harga pokok barang yang dijual. Untuk kolom price di out ini kita ngambil price di kolom balance ini. Kita lihat di kolom balance price itu 18.120. Maka price di out itu pun disamakan, menyamakan dengan yang ada di kolom saldo ini. Lalu kemudian kita jumlahkan, maka di sini dapatlah untuk harga pokok barang yang dijual untuk 6 unit itu adalah Rp108.720.000. Lalu setelah itu kita perhitungkan dengan kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada 29 dijual 6. Maka di sini ketemu jumlah presiden kita sekarang menjadi 23 unit dengan harga pokok masih tetap. Sehingga nilai presiden kita untuk Acer per tanggal 14 itu sekarang menjadi
Rp416.760.000. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Sharp ya. Sama seperti tadi kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Lalu karena penjualan kalian masuk ke kolom out di sini. Oke, di sini untuk Sharp kita menjual 9 unit. Dengan harga pokok 9 unit ini itu kita ambil di kolom price di belan ini yaitu 15.173. Kita masukkan ke sini sehingga total harga pokok untuk 9 unit ini sekarang itu adalah Rp136.568.217. Lalu kita masuk ke kolom saldo, sebelumnya 21 dijual 9 menjadi 12, harga pokok masih utuh. Nilai persediaan kita untuk untuk Sharp sekarang per tanggal 14 menjadi Rp182.086.956. Nah, selanjutnya munculnya harga pokok barang dari 9 unit dan 6 unit ini, maka harga pokok ini pun harus kita catat ke dalam jurnal. Karena metode persediaan kita menggunakan metode perpetuan. Itu artinya setiap adanya penjualan, baik tunai atau kredit, maka harga pokok barang pun akan ikut dicatat ke jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang kita jual di tanggal 14 ini kita kembali akan masuk ke jurnal penerimaan kas tadi. Ya. Jadi di sisi debit kita masukkan akun harga pokok dengan kode akun 51100, nilainya itu diambil dari jumlah harga pokok 9 unit untuk yang untuk yang sub sorry, dan harga pokok untuk yang 6 unit ini. Jadi 108.720.000 ditambah dengan Rp136.565.217. Silakan setelah kalian jumlah kalian masukkan ke kolom order sini sebagai harga pokok untuk barang yang dijual tanggal 14. Itu di sisi debit ya. Kita gunakan akun cost of sale, kita masukkan ke kolom order. Sedangkan di sisi kredit kita juga masuk di sisi kolom order dengan akun inventory yaitu kodenya 11500, jumlahnya sama dengan harga pokok ini yaitu Rp245.285.217. Oke, itu jika ada penjualan secara tunai. Jadi yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas untuk mencatat berapa nilai atas penjualan tunai itu kita terima. Yang kedua kita catat di kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya persediaan dagang kita. Dan yang ketiga kita kembali lagi ke jurnal penerimaan kas untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual tadi. Oke, seperti itu. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini ya. Jadi sampai di dokumen transaksi nomor 15. Karena begitu panjang durasi, maka untuk dokumen 16 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.